Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Han Daoxi dengan jelas mengungkapkan semua pikiran pejuang jarak dekat. Melihat tatapan bersemangat di matanya, Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban sambil tersenyum. Iya, kemudian saya akan memberi semua orang beberapa petunjuk tentang cara menguasai keterampilan ini. Setelah beberapa waktu istirahat lagi, kita akan memikirkan bagaimana kembali ke aliansi. Untuk beberapa waktu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada kemampuan desir cahaya. Jauh di lubuk hati mereka, semua orang berterima kasih kepada Long Haoshen. Kemampuan yang diciptakan dari pemahaman individu tunggal yang diajarkan kepada seluruh kelompok adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah aliansi. Pada saat ini, bakat pemahaman mereka ditampilkan sepenuhnya. Han Yu adalah orang pertama yang memahami rahasia desir cahaya, memahaminya setelah sehari, dan yang kedua adalah Sima Xian. Meskipun Sima Xian adalah seorang penyembuh, dia adalah seorang penyembuh pengamuk menggunakan kekuatan fisiknya, dan menguasai desir cahaya-cahaya seperti yang dilakukan Han Yu. Sebagai perbandingan, jauh lebih sulit bagi seorang penyembuh seperti dia untuk mempelajari kemampuan seorang ksatria yang diciptakan sendiri, jadi dia jelas lebih lambat dalam prosesnya daripada Han Yu. Long Haoshen tertawa terlepas dari dirinya sendiri saat melihat adegan ini. Itu menunjukkan bahwa pada saat seseorang kehilangan barang, dia akan mendapatkan yang lain. Sima Xian adalah seorang penyembuh yang tidak dapat mempelajari sihir penyembuhan, tetapi benar-benar berbakat dalam mempelajari kemampuan serangan. Sebaliknya, di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, 3 prajurit jarak dekat tidak memiliki hasil sedikit pun, dan hal yang sama berlaku untuk Li Xin. Long Haoshen tidak menyuarakannya, tetapi mengerti bahwa pemahaman individu seseorang terkait erat dengan energi spiritual internal bawaan mereka. Fakta bahwa Sima Xian dan Han Yu dapat dengan cepat memahaminya terkait dengan energi spiritual internal mereka, yang mencapai 80 setelah berbagi bakat bawaan, dan juga karena mereka memiliki atribut cahaya. Seluruh pemahamannya ditetapkan dalam kaitannya dengan elemen cahaya, sehingga secara alami menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempelajarinya daripada yang lain. Setelah 3 hari berlalu, Dian Yan dan Han Daoxi menyerah untuk mencoba memahami desir cahaya, dan meskipun Li Xin dan Wang Yuan belum berhasil, mereka berbagi tekad yang luar biasa, dengan susah payah berlatih setiap hari. Mencari utilitas yang sangat besar yang dapat diberikan oleh kemampuan serangan desir cahaya kepada mereka, dan melihat konsesi yang dilakukan Long Haoshen untuk membagikannya, mereka telah membuat resolusi tegas untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Tentu saja, tekad tidak cukup untuk melengkapi perbedaan dalam kekuatan pemahaman, jadi sulit untuk mengatakan apakah mereka akan berhasil mempelajarinya atau tidak. Tetapi selama mereka mencoba, mereka juga memiliki kesempatan untuk berhasil. Saat Luxi menyaksikan seluruh proses ini sebagai penonton, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Tampaknya pasukan pemburu iblis mereka tidak akan pernah mengejar ketinggalan dengan Long Haoshen apapun yang terjadi. Setidaknya kecuali mereka secara ajaib bertemu dengan pertemuan yang menentukan atau mendapat kesempatan seumur hidup. Sejak mereka tiba di sana, 7 hari sudah berlalu. Han Daoxi mengintai sekali lagi, menentukan bahwa sisi gua berdesis sudah sepenuhnya dikendalikan oleh tentara iblis. Dia tidak berani mendekat, tetapi melaporkan situasinya kepada semua orang. Dekat dengan gua berdesis, setidaknya 3 komandan iblis hadir, dan sangat mungkin bahwa keberadaan lain yang bahkan melampaui mereka juga dekat. Jelas, hilangnya lebih dari 100 iblis membuat mereka campur tangan secara pribadi. Tampaknya juga seolah-olah mereka sangat bertekad untuk mendapatkan harta dari gua berdesis. Luxi menemukan Long Haoshen untuk langsung melapor kepadanya, "Kapten Long, tentara iblis hadir di luar, tetapi seharusnya tidak mendekati kita. Dian Yan dan Yi Jun sebagian besar telah pulih, dan mengesampingkan peralatan yang hancur, kedua tim kami pada dasarnya berada pada kondisi optimal. Bukankah kita harus memikirkan cara untuk kembali?" Long Haoshen mengangguk sebagai jawaban, "Itu benar, kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama.
Tapi kakak perempuanku dan Yuan masih berusaha memahami desir cahaya-cahaya. Jika kita menyela mereka sekarang, saya khawatir mereka tidak akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memahaminya. Sekarang, jika kita ingin kembali ke aliansi secepat mungkin, solusi terbaik kita adalah menggunakan metode yang sama seperti dalam perjalanan kita ke sini. Kami akan menggunakan rute klan bulan. Luxi berkata, apakah Anda mengatakan bahwa kita harus mencari presiden kamar dagang UEY itu? Long Haoshan mendongak, karena dia dikendalikan oleh Keir, dia tidak bisa menggunakan trik apapun. Dengan perlindungannya, kita seharusnya bisa menyisihkan kekuatan selama kita kembali ke aliansi. Luxi berkomentar, tapi ini masih berbahaya. Bagaimana jika UEY itu dengan sembrono mencoba mengekspos kita? Bukankah begitu? Long Haoshan menjawab, aku sudah memikirkan hal ini. Meskipun kemungkinannya rendah, kita tidak bisa mengesampingkannya. Saya berencana untuk menuju ke markas klan bulan sendirian. UEY sudah memberitahuku lokasinya. Ini adalah Istana Bulan, yang terletak di sisi Istana Dewa Iblis di Provinsi Tengah. Saya akan mencarinya sendiri, dan jika semuanya berjalan dengan baik, saya akan membawanya ke sini. Ini akan menjadi cara teraman. Dan dengan hubungan darah antara Haoiwe dan diriku sendiri, bahkan jika aku mengalami bahaya, aku tidak akan punya masalah untuk melarikan diri. Luxi melirik Long Haoshan, dan mengungkapkan senyum pahit, dibandingkan denganmu, Kapten, aku hanya orang yang tidak berguna. Long Haoshan menepuk pundaknya, Kapten Luke, jangan katakan itu. Jika bukan karena kehadiran Anda, kami tidak akan berhasil sejauh ini. Kami adalah anggota dari tim yang sama, dan berhasil menuai sejumlah poin kontribusi yang penting. Sebagai sebuah tim, penyembuhan Anda adalah yang paling dibutuhkan semua orang. Mari kita tinggalkan itu, saya akan pergi malam ini. Saya menyerahkan sisi ini kepada Anda. Keir telah kehilangan 4 akal sehatnya dan tidak dapat diteleportasi bersama dengan Haoiwe, jadi aku harus meninggalkannya di sini. Jika kamu bertemu dengan bahaya di sini, Haoiwe akan segera memberitahuku dan aku akan segera kembali. Luxi mengangguk, kamu bepergian dengan mudah, aku akan mengurus langkah-langkah untuk menyembunyikan kita dengan benar. Melalui pertukaran kata-kata sederhana, kedua kapten memutuskan rencana masa depan tim. Long Haoshan kembali ke sisi Keir, dengan ringan menarik tangannya, dan menulis beberapa kata yang telah dia putuskan sebelumnya. Keir bersandar padanya, menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menulis di telapak tangannya kata-kata, jangan terlambat untuk kembali. Tidak menghalanginya sedikit pun, dan tidak bersikeras untuk tetap di sisinya, Keir sama seperti biasanya, selalu memberikan pertimbangan kepada Long Haoshan. Memberinya pelukan lembut dan merasakan kelembutannya, ekspresi Long Haoshan akhirnya mengendur. Dia bertekad, bahwa setelah kembali, dia tidak akan menerima misi lain sampai Keir memulihkan keempat indranya, dan memilih untuk menemaninya di kota suci selama periode yang sulit ini. Lin Xin, kemarilah. Long Haoshan memanggil Lin Xin, yang sedang sibuk membuat pil di dekatnya. Lin Xin harus memikul beban membuat pil, jadi Long Haoshan menyiapkan ruang khusus untuk membiarkannya memperbaikinya di lingkungan yang tenang yang cocok untuknya. Mendengar panggilan Long Haoshan, Lin Xin buru-buru berlari ke sisinya, Kapten, beberapa hari terakhir ini baik-baik saja bagi saya. Meskipun petualangan ini ternyata dipenuhi dengan banyak bahaya dan kesulitan yang tak terhitung, kami memperoleh lebih banyak materi yang baik daripada sebelumnya. Hanya saja tempat ini agak sederhana dan kasar, jadi saya belum bisa mulai meneliti produk baru. Tapi setidaknya, saya akan membuat beberapa pil yang sama seperti sebelumnya. Sebagian besar energi saya diarahkan untuk membuat pil penyembuhan. Saya harus datang dengan gelombang pertama hari ini. Saya memperkirakan seharusnya tidak ada masalah untuk membuat 7 atau 8 set. Seperti yang dikatakan Long Haoshan sebelumnya, semua orang benar-benar diperlukan di tim ini. Kegunaan pil Lin Xin, seringkali pada saat-saat penting adalah sesuatu yang dialami semua orang secara pribadi. Tentu saja, pil ledakan spiritual dan pil haus darah memiliki kegunaan tertentu, tetapi yang paling dibutuhkan tim saat ini adalah pil pemulihan hebat.
Bagaimanapun, mereka sudah menggunakan sejumlah besar dari dua jenis sebelumnya. Dengan membuat beberapa pil pemulihan hebat lagi, mereka dapat berbagi beberapa dengan pasukan pemburu iblis kelas prajurit keempat. Tentu saja, ini akan menjadi imbalan atas beberapa poin kontribusi. 100 poin kontribusi per pil, ini adalah harga yang disimpulkan Lin Xin. Dengan kata-katanya sendiri, itu adalah harga yang agak rendah. Lin Xin memiliki sifat absolutnya sebagai pengusaha yang tidak bermoral. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan poin kontribusi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit keempat, menjamin 3 pil pemulihan hebat per orang dengan imbalan semua materi dari mayat binatang buas yang telah dikumpulkan oleh pasukan pemburu iblis kelas 4. Ini termasuk mayat binatang ajaib yang sudah mereka simpan sebelumnya, kristal ajaib yang mereka miliki. Semua perangkat penyimpanan di sisi Luxi dikosongkan dari mayat binatang ajaib di dalamnya. Itu adalah keuntungan besar, tapi Lin Xin adalah satu-satunya yang tahu berapa banyak keuntungannya. Long Hao Shen mengangguk, menjawab, saya tidak memanggil Anda untuk menanyakan situasi mengenai pil. Ini adalah bidang yang tidak kami pahami sama sekali. Semuanya diserahkan kepada Anda dalam hal ini. Lin Xin terkejut, bertanya dengan ragu-ragu, lalu untuk apa Anda memanggil saya, Kapten? Long Hao Shen melirik orang lain di dekatnya, sebelum merendahkan suaranya, aku ingin bertanya padamu apa yang terjadi antara kakakku dan kamu. Ada yang salah di antara kalian akhir-akhir ini. Lin Xin melompat mundur, hampir jatuh, dan di wajahnya muncul semacam jejak merah mendidih. Apakah benar-benar ada sesuatu? Long Hao Shen bertanya. Tidak, enggak ada. Lin Xin bergegas membela diri, bagaimana mungkin sesuatu terjadi antara Nona Li Xin dan diriku sendiri? Tidak ada yang terjadi, sungguh. Long Hao Shen dengan sedih menjawab, pertunjukanmu benar-benar tidak banyak. Lihatlah wajah Anda jika Anda memiliki cermin, Anda bahkan lebih memerah daripada gadis kecil yang paling feminin di antara gadis-gadis kecil. Pergi, aku akan bertanya pada kakakku nanti. Jika saya mengetahui bahwa Anda mencoba menggertaknya, Anda akan lihat. Lin Xin mengungkapkan wajah pahit, Kapten, oh Kapten yang maha kuasa, biarkan aku lolos kali ini. Ini benar-benar kehilangan muka, saya benar-benar tidak ingin mengatakannya. Long Hao Shen menunjukkan wajah serius, Lin Xin, kakakku adalah orang yang salah untuk menegurmu. Tapi bagaimanapun juga ini adalah misi bersama antara kedua regu kita, di mana kita harus saling membantu dan mempercayai pihak lain. Saya tidak berharap dendam di antara kalian berdua, jika tidak, ini mungkin memiliki efek bencana selama kita mengalami bahaya. Kamu mengerti? Lin Xin memang sangat tidak berdaya, bos, tolong jangan terlalu serius. Saya tidak pernah menyimpan dendam terhadap Nona Li Xin. Saya. Long Hao Shen menatap lurus ke arahnya, menunggu kata-kata selanjutnya. Lin Xin menatapnya dengan ragu-ragu sebelum akhirnya menginjak kakinya di tanah. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kakakmu memanfaatkanku dan dengan paksa menciumku. Apa? Long Hao Shen tidak pernah mengharapkan ini, dan terkejut ini begitu keras sehingga menyebabkan semua orang menoleh dengan waspada. Bos, diamlah, atau yang lain tahu, bagaimana Anda berharap saya memiliki rasa malu yang tersisa? Lin Xin berkata dengan canggung, wajahnya memerah. Ekspresi Long Hao Shen menjadi agak tidak sedap dipandang. Lin Xin, saya tidak peduli dengan narsisme Anda, tetapi bagaimana Anda bisa cukup narsis untuk mengklaim sesuatu seperti itu? Bagaimana kakak saya bisa memaksakan ciuman pada Anda? Jangan lupa dia perempuan, dan Anda memfitnah kemurnian seseorang sekarang. Saya Lin Xin tampak terbelah antara tawa dan air mata. Bos, bagaimana saya bisa mencoba membodohi Anda? Jika bukan karena Anda, saya bahkan tidak akan berada di pasukan pemburu iblis ini. Izinkan saya menjelaskan semuanya kepada Anda. Dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan mendekati telinga Long Hao Shen, memberitahunya tentang kesalahpahaman yang terjadi antara Li Xin dan dirinya sendiri, bagaimana dia datang untuk mencarinya, dan memberitahunya tentang semua yang terjadi di antara mereka berdua. Setelah mendengar ceritanya, Long Hao Shen menjadi berwajah batu. Melihat Li Xin yang dengan susah payah fokus pada pelatihan, dia tidak bisa berkata-kata.
Apa ini? Kak, kamu terlalu pemberani kali ini. Karena takut Long Hao Shen tidak akan mempercayainya, dia meniru gerakan Li Xin, membalikkan tangannya untuk menutupi kepalanya bersama dengan telinga Long Hao Shen. Bos, Anda tahu, ketika Nona Xin melakukan ini, dia memiliki tangan yang memegang bagian belakang kepalaku, itu dan jangan lupa dia seorang ksatria. Saya hanya seorang penyihir, bahkan jika saya ingin melawan, saya tidak bisa melakukan apapun selain berjuang. Melihat wajahnya yang sedih, Long Hao Shen dengan sedih membalas, kaulah yang mengambil keuntungan di sini. Kakakku adalah seorang gadis yang kau kenal, dan itu adalah ciuman pertamanya. Bagaimana kamu bisa tidak puas setelah mengambil keuntungan sebesar itu? Lin Xin berkata dengan suara rendah, Bos, saya tidak puas atau apapun. Hanya saja saya tidak mengambil keuntungan sama sekali. Itu juga ciuman pertamaku loh. Long Hao Shen menatapnya dengan tidak yakin, mungkinkah kamu masih memiliki sesuatu seperti ciuman pertama? Bagaimana dengan wanita muda yang sepertinya siap memakanmu di rumah lelang? Seseorang bisa cukup banyak menyebut Anda seorang wanita dengan pasti, bagaimana mungkin itu ciuman pertama Anda? Aku bahkan tidak akan terkejut mendengar bahwa kamu pernah memiliki 10.000 sebelumnya. Lin Xin tidak puas, Bos, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya paling banyak sedikit narsis, tetapi saya murni sampai ke intinya. Di bawah pengawasan ketat kakek, jika saya benar-benar berani berselisih dengan seorang gadis, dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi. Dan Anda tahu, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari Anda, dan saya bahkan belum berusia 20 tahun sekarang. Saya tidak begitu dewasa sebelum waktunya loh. Jika aku melakukan hal-hal kotor kepada perempuan setiap hari, bagaimana aku bisa menjadi alkemis yang luar biasa? Ekspresi Long Hao Shen berubah menjadi sangat terkejut, dan lama kemudian, dia mencoba bertanya, apa yang kamu rencanakan? Perlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Lin Xin dengan sedih membalas, ini adalah ciuman pertamaku, pertama kalinya aku. Bagaimana saya bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak terjadi? Ditambah lagi sudah diambil seperti itu. Long Hao Shen meremas kepalanya dan menjawab, sudah cukup, kembali membuat pilmu. Tidak ada yang bisa saya lakukan tentang ini. Pikirkan sesuatu sendiri. Hanya ada satu hal yang saya tuntut dari Anda tidak diizinkan untuk menyakiti kakak saya. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Xin dengan ringan mengangguk, tiba-tiba merendahkan suaranya, sebenarnya, aku lebih suka gadis yang lebih tua. Dan Nona Xin cukup cantik. Bos, katakan padaku, jika aku mengejar kakak perempuanmu Li Xin, apakah aku akan punya kesempatan? Jangan tanya saya itu, saya juga tidak begitu tahu. Tetapi ketahuilah bahwa jika Anda mencoba, Anda mungkin memiliki kesempatan, tetapi Anda tidak akan memilikinya jika tidak. Jika Anda benar-benar bertekad, lakukan saja. Aku akan menuju ke tempat klan bulan untuk mencari jalan keluar bagi kita. Berpikirlah dengan baik sebelum bertindak. Lin Xin terus berbicara, saya telah memikirkan sesuatu akhir-akhir ini. Saya tidak tahu mengapa, tetapi sejak ciuman ini, saya tiba-tiba menyadari bahwa Nona Xin menjadi lebih cantik dan lebih cantik di mata saya. Saya berpikir untuk mengejarnya, tetapi saya tidak benar-benar tahu bagaimana saya harus melakukannya. Saya tidak punya pengalaman tentang ini, Bos, tidak bisakah Anda mengajari saya? Long Hao Shen menunjukkan reaksi tidak senang, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Melihat bahwa Anda tidak memiliki pengalaman langsung, jangan beritahu saya bahwa Anda pikir saya punya. Lin Xin tidak ragu-ragu untuk menjawab, tentu saja Anda memiliki berapa umur Keyer. Sejak kamu memeluknya, bagaimana kamu bisa mengatakan kamu tidak memiliki pengalaman? Menendang Lin Xin yang membawa senyum jahat, Long Hao Shen berbalik ke arah Keyer tanpa memperhatikannya lebih lanjut. Seiring dengan berlalunya waktu, Long Hao Shen semakin memahami karakter Lin Xin secara bertahap. Baik itu dalam hal penampilan, watak alami, kemampuan atau latar belakang, dia benar-benar di atas Li Xin. Jika dia benar-benar tulus, ini tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tetapi semuanya akan tergantung pada takdir,
dan dia tidak berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Dia percaya bahwa penilaian kakak perempuannya sendiri akan cukup baginya untuk membuat keputusan sendiri. Dari barat, malam perlahan menelan bumi, dan Long Hao Shen tanpa suara meninggalkan jurang, menuju ke bawah. Gua berdesis itu sendiri terletak di provinsi tengah wilayah iblis, dan lokasinya sudah lama ditandai di petanya. Setelah lewat dari sisi pegunungan, dia bergegas ke provinsi tengah. Seiring dengan peningkatan kultivasinya, kemampuan Long Hao Shen ditingkatkan secara keseluruhan. Meskipun dia tidak mengendarai Hao Iwei, ketika berlari dengan kekuatan penuh, dia cukup cepat untuk menandingi kuda yang melaju kencang di hutan belantara. Dia saat ini telah mengenakan mata iblis dari klan bulan serta pakaian yang diberikan kepadanya oleh Yueye, dan memanfaatkan kegelapan malam untuk mempercepat menuju tujuannya sambil tetap rendah hati. Tujuan